Saya merasakan semua sendiri, baru mengerti betapa besar kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Mereka tidak pernah malu untuk mengakui biarpun nanti cacat, bahkan bangga menunjukkan kepada saudara, tetangga, kiri kanan. Itulah orang tua. Seorang anak tidak pernah hormat. Orang tua tetap mengasihi. Papa dan mama selalu mengasihi kau, karena saya alami sendiri. Pada waktu ketika mama dipanggil, itulah yang amat sangat pedih baru saya bisa merasakan. Dari situ saya perlu tahu bahwa di tetangga kiri kanan mama mempunyai hutang yang lumayan. Untuk apa? Untuk mencukupi apa yang saya minta. Padahal saya tidak pernah berpikir itu. Itulah orang tua. Oleh sebab itu, anak-anak di sini hormati orang tua kalian. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun di Matius 15 ayat 4 dan Matius 19 ayat 19, hormati orang tuamu, ayah ibumu, sama seperti sesamamu, sama seperti dirimu sendiri. Bahkan siapa yang barang mengutuki, mengata-ngatai orang tua, dia akan dihukum. Itulah perintah Allah. Oleh sebab itu jangan sia-siakan kau anak-anak di sini yang masih mempunyai orang tua. Jangan sia-siakan sebelum terlambat. Kalau engkau mempunyai kepahitan terhadap orang tuamu, engkau tidak hormat, engkau tidak sopan sebelum terlambat. Sehingga kasih seorang ibu itu panjang sekali, saudara. Orang tua saya sudah meninggal. Orang tua istri saya seorang pendeta, sudah usia 82 tahun, masih sebagai seorang pendeta. Dia masih setir sendiri di Surabaya. Tua-tua, gerejanya tua, di mana saya dulu masih kecil, ada di gereja sana. Tapi itulah satu kisah yang luar biasa. Yesus turun ke dunia disebut anak Allah. Tidak ada seorang pun yang di tempat ini tidak pernah jadi anak. Karena saudara dilahirkan bukan langsung menjadi orang tua. Kalau kita bicara anak, ayo kita bicara semua, termasuk orang tua. Orang tua juga masih punya orang tua juga. Jika orang tuamu nggak ada, engkau panggil Allah juga bapak. Jika anak tidak hormat kepada orang tua, jangan kita lakukan juga tidak hormat kepada bapak kita. Katakan amin dulu, saudara. Apa yang ingin orang lain perbuat pada kamu, perbuatlah lebih dulu kepada mereka. Jikalau kita ingin orang anak kita menghormati kita, hormatilah Tuhan Allah juga. Kalau dia adalah bapak, dia tidak mau kita hidup sembarangan. Amin. Dia ingin kita hidup yang baik. Walaupun kita masih miskin, susah, tapi kita belajar jujur. Saudara, Erik ini kadang-kadang malam saya suruh mijet aja, karena kalau dikasih duit nggak mau. Kalau saya kasih itu kebanyakan, dia bilang jawab, kebanyakan Pak. Tadi perjalanan saya bilang, Dik, aku mungkin besok malam-malam atau pagi-pagi saya terbang Surabaya, kamu siap pulang sendiri? Ya. Ini uang, Dik, ya. Oh enggak Pak. Loh kenapa? Kamu perlu? Enggak Pak, karena saya sudah dikasih teman Bapak. Kejujuran, saudara. Seorang cacat yang nggak punya duit, dia jujur. Kenapa kita yang utuh masih nggak jujur? Padahal Bapak kita di surga ingin kita jujur. Amin. Karena Allah kita tuh senang dengan anak-anaknya itu. Saya ngomong sama anak saya punya anak satu, sekolah di Singapura, umur 20 kurang. Saya bilang, namanya Ken, besok tak bisa, harus jadi pendeta.
Waktu dia masih kecil, saya tanya, Ken, sayang papa atau sayang mama? Bingung dia, karena yang tanya papanya. Kalau sayang mama, wah papanya bisa ngamuk. Sayang papa, belum tentu sayang juga, karena mama pasti disayang, tapi juga kadang dibenci. Kenapa? Karena mama itu kalau bawa anaknya jalan-jalan, papa jarang, makanya anaknya cinta. Papa mau ajarin kamu hari ini, kalau kamu ditanyai orang, bilang cinta mama atau cinta papa. Karena banyak jemaat pasti tanya kehidupan pendeta kepada anaknya masih kecil, karena dia tidak bisa bohong. Tanya cinta mama atau papa. Kalau cinta papa, kenapa mama? Jahat mungkin. Kalau cinta mama, kenapa papa? Papa pendeta jahat mungkin. Saya bilang cinta mama. Loh kenapa pak? Kalau kamu ditanyai, bilang cinta mama. Kalau orang tanya kenapa, disuruh papa. Amin. Papa laki-laki, nggak pusing. Suatu hari kamu nggak terlalu cinta sama papa, tapi mamamu itu yang melahirkan kamu. Ingat mamamu, laki-laki bisa berdiri mandiri. Dia bisa simpan di dalam hatinya. Dia cinta, dia pura-pura diam saja. Tapi perempuan tidak bisa. Saya ceritakan sama anak saya. Waktu papa pernah susah, kamu belum lahir. Karena papa kawin sama anaknya pendeta. Makanya suatu hari usaha saya jatuh, banyak orang mensyukuri. Itu akibatnya kawin sama anaknya pendeta. Tapi saudara semua bertobat. Saya pergi ke negeri Belanda. Istri saya taruh di negeri Belanda daripada nangis terus. Saya menghadapi banyak masalah, saya hadapi sendiri. Wah, hati gak tahan. Saya pergi ke Belanda dengan uang yang susah. Tapi di Belanda saya penginjilan. Adik saya, keponakan saya, cece saya, 38 orang bertobat. Sampai hari ini ada gerejanya. Setengah mati sulitnya. Waktu 3 bulan ketemu dia senang. Waktu saya pulang, dia antar saya di airport. Saya berpikir gimana ya caranya nutupi supaya saya tidak nangis, saudara. Ini saya mau cerita di laki-laki. Saya ketemu dia, kamu nangis? Iya. Aku tidak suka kamu keluar air mata. Pulang cepat. Kamu cengeng sekali. Saya marahin. Loh, masa aku tak boleh nangis? Pulang, aku tidak mau tahu. Bikin susah hidup saya kamu, saudara. Ini yang bikin masalah. Saya marahin dia. Tapi dia rangkul, saya bilang, gak usah, kamu pulang aja dulu. Aku tak pergi sendiri. Capek ketemu perempuan juga nangis. Saya tidak pergi. Dia berair mata. Saudara tahu, waktu itu saya jalan tidak melihat dia. Saya sampai di dalam. Saya berharap pada seorang laki tidak boleh keluar air mata. Itu pesan orang tua. Kenapa saya marah? Supaya dia tidak ingat saya. Saya bisa tahan sendiri, tapi dia tidak bisa. Dari situlah, saudara, hati seorang laki-laki keras, tapi di dalamnya ada cinta. Amin. Ya, tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Saudara. Jadi ibu kalau lihat laki-laki keras, jangan lihat kekerasannya. Tuhan tahu hati kita. Kerap kali dia tidak mau bikin susah istrinya, makanya dia mau marah-marah. Tapi memang ada laki-laki yang brengsek juga ada. Makanya hari ini selagi kamu bersama dengan istrimu, jangan ganggu lagi. Anak saya tanya sama saya begini, Papa, kenapa kok aku disuruh sayang mama, kok tidak saya suruh papa? Saya bilang, nah, papa ini punya mama. Papa cinta sama mama, nggak punya waktu. Pelayanan begitu banyak, kerja begitu banyak. Mama dulu waktu mama saya, emakmu dulu hidupnya susah, papa ini susah.
Dia ngomong nanti kalau nama saya Cinanya ada saudara, dia sebut kalau Cao begitu saudara. Besar ingat ya, jangan miskin, keluarga kita udah miskin. Makanya papa kerja, gak ada waktu untuk mama. Dan mama sudah meninggal. Saya kasih tahu kamu, karena papa punya mama. Papa tidak mau kamu benci sama mama. Kenapa papa cinta sama mamamu? Karena papa punya mama. Gak bisa cintai lagi. Ini juga mamamu. Saya cinta istri saya, bukan karena istri saya yang masih muda. Dia sudah tua, kadang-kadang menjengkelkan saya juga sama. Tapi kenapa saya cinta sama dia? Sudah sekian puluh tahun hidup, kadang-kadang saling menyakiti, bukan? Betul nggak ibu bapak? Apalagi kalau sudah lihat badannya kendor semua. Sudah cintanya hilang. Tapi saya cinta dia, kenapa? Karena dia mamanya anak saya. Katakan amin. Jangan pernah bapak-bapak kamu lihat istrimu sudah tua atau apa berantem, itu mamanya anakmu sampai dengan mamamu dulu. Saudara, mungkin saya sedikit nggak mau bikin sedih lagi lah. Ya ini kisahnya banyak sekali, saya cuma tutup mau 10 menit aja saudara. Saya ini sebagai seorang anak, saya datang kepada mama saya, dan mama saya sudah meninggal. Saya ngomong sama mama saya, waktu meninggal, mama, selamat jalan lah, sampai ketemu di surga. Saya nggak tahan saudara, saya menangis. Ketika mama saya dikuburkan, saya bikin kuburannya. Saya pendeta. Pada saat itu uang nggak ada. Kakak saya kaya semua. Saya bilang urusan tanah biar aku yang bayar. Saya anak paling kecil, nggak punya duit pendeta, tapi saya mau bayar. Saya beli kuburan di daerah Surabaya itu keluar kota. Ada kurang lebih 200 meter. Yang 100 meter saya hibahkan kepada gereja setempat desa. Karena apa? Karena desa itu kalau orang jadi Kristen nggak boleh dikubur. Jadi semua pindah agama. Jadi saya wariskan 100 meter tanah untuk kuburan 50 orang. Dan saya punya 100 meter, mama saya, papa saya, dan masih ada banyak. Saya bilang, mama, papa, aku beli 200 meter bukan untuk kamu semua, tapi saya berikan kepada orang lain, supaya di tengah kematianmu kamu tetap berbuat baik. Amin. Ketika mulai orang sumbang-sumbang uang, sumbangannya saya kasihkan ke teman saya yang susah, yang kenal mama saya, nggak punya sepeda motor. Saya kasihin loh sepeda motor. Dari siapa pak? Dari mama saya. Tuh mamamu kan sudah mati. Iya, ini dari mama saya. Saya ingin walaupun mama saya mati, saudara, bahwa dia tetap harus berkarya di dalam hidup saya. Amin. Dan saya ngomong sama mama saya, mama, kamu tidak pernah menyesal melahirkan Fengki Yuk Chow di bumi ini. Aku bikin engkau bahagia di surga. Aku akan melayani yang terbaik untuk Tuhan. Aku tidak mau main-main. Aku ingin menghadiahkan sesuatu. Karena saya anak nomor 8, saudara. Saya bisa menghayati lebih daripada saudara. Saya berpikir begini, kalau mama saya capek, nggak mau melahirkan lagi yang ke-8, ke-7 udah capek. Yong Chow Feng ini nggak ada di dunia. Masa bilang, mama terima kasih kamu melahirkan sampai ke-8. Kalau nggak ada ke-8, saya tidak ada di bumi, mak. Coba kalau mama-mama sekarang, anaknya cuma 1, 2. Mungkin kalau saya belum lahir, hari ini saya tidak mungkin lahir di antara kita. Karena saya nomor 8, saudara. Makanya saya akan respect pada orang tua saya. Hari ini saya ajak kepada saudara semua, satu ayat penutup kita baca. Relatapan 4 ayat 15-17. Boleh saya minta semua pakai berdiri, kita mau berdoa.
Ada banyak kisah-kisah tidak bisa saya sampaikan semuanya. Begini di firman Tuhan, Ratapan 4 ayat 15 sampai 17. Singkir najis, kata orang kepada mereka, singkir, singkir, jangan sentuh. Lalu mereka lari dan mengembara. Maka berkatalah bangsa-bangsa, mereka tak boleh tinggal lebih lama di sini. Tuhan sendiri mencerai-beraikan mereka. Tidak mau lagi ia memandang mereka. Para imam tidak mereka hormati, dan orang-orang tua tidak mereka kasihani. Selalu mata kami merindukan pertolongan, tetapi sia-sia. Dari menara penjagaan kami menanti-nantikan suatu bangsa yang tidak dapat menolong. Israel mengalami kesulitan yang besar. Dia minta tolong kepada Tuhan, Tuhan tidak menolongnya. Padahal dia orang yang dicintai oleh Tuhan. Kenapa mereka yang disebut Israel yang dibuang itu? Karena mereka tidak menghormati imam dan tidak menghormati orang tua. Sehingga ketika mereka susah minta pertolongan pun pertolongan menjauh. Hari ini semua yang ada di sini semua adalah anak. Engkau masih punya orang tua. Belajar hormati orang tua, hormati Tuhan, dan hormati imam. Mari kita duduk, kepala kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan saja tidak mau menolong seseorang walaupun dia berdoa kepada Tuhan ribuan ratusan kali sekalipun. Ketika orang tidak bisa menghormati firman Allah, ketika orang tidak bisa menghormati pemimpin firman Tuhan, ketika orang tidak bisa menghormati orang tua, apa artinya sebuah gereja? Jika anak-anak hanya percaya Tuhan tapi tidak hormat. Karena gereja dibentuk oleh Yesus. Yesus adalah anak Allah. Sehebatnya banyak gereja, harus wajib anak hormat orang tua. Karena Yesus disebut anak Allah. Tuhan, terima kasih karena kasih karunia Tuhan untuk malam hari ini. Kami dapat melaksanakan dinner meeting ini tanpa kekurangan satu apa-apa. Kami telah mendengar visi-misi dari gospel. Kami telah mendengar kesaksian dari anak-anak-Mu. Kami telah mendengar juga firman dari Pak Peggy. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Biarlah sebentar kami akan pulang ke rumah kami. Berkati perjalanan kami, tibakan kami di rumah tanpa kekurangan satu apa-apa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita ketemu minggu depan. Minggu depan ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Pak Kristian datang lagi ya minggu depan ya.